Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia ya. Siap. Ya, Bu Aisyah dan kawan-kawan Parangson, saya diberi kesempatan yang ketiga. Insya Allah saya akan melaksanakan sesuai kemampuan saya. Hari ini saya akan memaparkan materi yang pernah saya ajarkan ya. Materi ini diajarkan dengan metode bermain peran atau role play dengan judul penerapan metode bermain peran atau kerennya role play pada materi ekosistem untuk siswa kelas 7 di SMP 1 Koba. Kenapa ada teman mengatakan kenapa tidak langsung role play? Karena saya pernah ikuti literasi bahwa kita mengutamakan bahasa Indonesia dulu, kemudian bahasa daerah, baru diikuti bahasa Inggris, ikut kemudian. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia dulu, ya. Demikian ya. Kemudian sudah tahu semua, saya guru SMP 1 Koba, mata pelajarnya ilmu alam. Kemudian kompetensi dasar ini yaitu saya mengambil keterampilan. Di sini adalah 4.7, materinya itu di semester 2 kelas 7. Materinya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Saya ambil itu adalah materi, saya ambil sub bahasan komponen-komponen dalam ekosistem. Rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah para penerapan metode bermain peran ini, pertama sebenarnya banyak ya, tapi saya padatkan saja. Pertama, bagaimana cara memotivasi siswa agar lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyampaikan materi sehingga mudah dipahami siswa. Nah, kenapa masalah ini timbul ya? Karena berdasarkan pengalaman mengajar sebelumnya, kita tahu metode belajar itu, metode mengajarkan dalam KBM ya, baik itu KDM reguler biasa normal ataupun KDM daring, itu kan banyak metode itu, ceramah, tanya jawab. Kemudian kalau saya IPA ini cenderung anak itu fokusnya ke labor praktikum. Padahal tidak semua materi itu bisa masuk ke materi praktikum ya. Kemudian tidak semua materi bisa secara ceramah, tanya jawab. Tergantung situasi kondisi atau sarana prasarana sekolah yang bersangkutan. Latar belakang masalah yang saya paparkan ini adalah pertama, jumlah siswa yang banyak dalam kelas. Kita tahu kelas kita kelas normal, bukan kelas unggulan ya, walaupun kelas unggulan itu hanya contoh juga masih saya rasa 30-an ya, 32 ya. Tidak ada kelas kita yang pernah 20 selama saya mengajar sini ya. Jadi kemudian rendahnya tingkat partisipasi siswa. Ketiga, siswa cenderung pasif. Keempat, siswa kurang memperhatikan guru saat mengajar. Kelima, siswa kurang bekerja sama. Dan terakhir, siswa kurang menghargai orang lain. Ya. Terlebih ini kelas 7, 3 tahun intonasi ya. Jadi semua siswa dengan latar belakang akademik itu mengumpul tersebar di kelas. Jadi inilah latar belakang saya mengambil bermain peran untuk materi ekosistem. Kegiatan pembelajaran ada dua tahap. Pertama, persiapan. Setelah ekosistem tadi materinya, maka di situ ada materi-materi itu penyusunan ekosistem ya, kemudian secara terbuatnya misalnya materi ekosistem buatan alam alami, maka saya menerapkan pokok bahasan saya tentang jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Di situ disebutkan kalau pada pemaparan untuk laporannya disebutkan bahwa rantai makanan, karena rantai makanan itu adalah ya peristiwa makan dalam suatu proses tertentu. Kemudian jaring-jaring makanan, kumpulan beberapa rantai makanan ya dalam suatu kehidupan ya. Di sini nanti terjadi jaring-jaring makanan, tapi anak harus tahu dulu apa itu rantai makanan. Pembentukan kelompok disesuaikan dengan dia dapat tugas tadi, misalnya dia ekosistem darat, ekosistem misalnya perairan. Kemudian guru mengarahkan secara
banyak perannya ya, kemudian karakter yang dimainkan, penghayatannya misalnya ya, kemudian apakah dramanya kayak mana, penghayatan karakter yang dimainkan oleh masing-masing siswa. Setelah pengaturan pemeran, diskusi dalam kelompok membuat rantai makanan. Kemudian pelaksanaan 1, siswa menyiapkan karton atau kertas berwarna, ya. Kemudian ditulis sesuai dengan tugas yang dicontohkan rantai makanan. Kemudian diberi tali rapia dikalungkan ke leher siswa. Kemudian menyiapkan tali penghubung untuk peran siswa. Pelaksanaan kedua, kelompok yang ditugaskan itu sudah ada ya, mungkin secara caberlot atau saya sebagai guru menunjuk langsung. Kelompok maju ke depan sesuai dengan perannya pada urutan rantai makanan dengan menyambungkan tali rapia satu dengan yang lainnya. Kemudian setiap siswa secara berurutan membacakan perannya sambil bermain atau berjoget ya. Kemudian atau maju mundur. Sementara kelompok lain sebagai pengamat. Untuk yang setiap siswa secara berurutan itu sebenarnya ini videonya ada, tetapi itu tersimpan di FB saya, boleh diikuti dengan nama Muhammad Putra ya. Saya sudah berapa hari nyari tidak ada, tapi insya Allah saya simpan ya. Saya cari di laptop apa tidak ada, saya juga pernah minta rekan Pak. Udah untuk memvideokannya sementara 2 hari ini. Maaf sebetulnya bukan ini dulu saya ya, sesuai background saya PKP tahun lalu ada, tapi kayaknya setelah dari pemaparan teman-teman dari masuk ke wahana ternyata bukan itu yang dimaunya ya. Jadi saya ambil dalam beberapa hari ini saya pindah ke sini. Ternyata memang selama ini saya laksanakan. Ada filenya lengkap insya Allah ya, ada di FB saya surat, tapi karena terbatas waktu mencari-carinya, jadi saya dapat buktinya saja. Lanjut. Dampak atau hasilnya ya, kan? Siswa lebih semangat dalam belajar, materi mudah dipahami, siswa terlibat aktif, siswa menghargai pendapat orang lain temannya, memberikan kesan yang kuat dan tanaman dalam ingatan siswa. Kemudian suasana kelas menjadi dinamis dan antusiastis ya. Simpulannya, saya simpulkan saja ya, namanya simpulan kita ambil yang mengerucut. Siswa lebih bersemangat dalam belajar, kemudian siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Lampiran kegiatan pembelajaran. Inilah gambar-gambar yang sempat saya dokumentasikan. Sebenarnya banyak, hanya berwaktu saya dapatkan ini ya. Ini real saya dalam waktu yang saya rencanakan dengan matang ya. Jadi inilah hasil dari siswa kita ya. Nah ini tadi anak tadi oke. Nah di sini setelah saya kasih tugas materinya, apakah kelompok itu dapat ekosistem darat, perairan, mereka membentuk kelompok tadi, berdiskusi per masing-masing. Karena itu dalam foto dalam materi itu selalu digambarkan dalam hitam putih, biar lebih menarik karena waktunya panjang. Saya tugaskan anak-anak untuk mencari foto-foto ini. Bagaimana caranya biar lebih semangat. Ya. Kemudian setelah ini anak-anak akan seperti perannya, posisinya sebagai misalnya mungkin ya Bu Ika mungkin sudah tahu bahwa pada ekosistem itu ada namanya produsen ya, kemudian konsumen, kemudian pengurang. Nah anak-anak harus tahu konsumen mana. Apakah tingkat 1, apakah tingkat 2, tingkat 3, tingkat 3, akan dia berdiskusi. Nah, ya. Disinilah mereka kerjasama, saling menghargai diskusi tersebut ya. Jadi mereka akan, misalnya saya sebagai konsumen 1, Putri sebagai konsumen 2, 3, nanti mereka akan ini. Setelah saya beri pengarahan itu ya. Nah, setelah kelompoknya sudah siap, maka kelompok itu maju tadi ya, memerankan ya.
kelompok yang belum maju sebagai pengamat. Sebagai pengamat ya. Di sini akan keterlibatan siswa, fokus siswa, keterlibatan siswa itu terlihat sekali. Ya, siswa. Maka misalnya saya sebagai produsen, maka saya sebagai tumbuhan, saya memerankan produsen. Saya contohkan, saya produsen misalnya. Contoh, saya padi. Nah, itu ya, jadi anak fokus kawan padi maju. Ya, atau kita padi mundur ya. Nah, mundur ya. Nah, jadi anak yang kelompok lain memperhatikan. Ya. Nanti dulu. Ya. Inilah kegiatan pembelajaran yang perlu saya lakukan ya, yang dengan metode ini ya, minat siswa tadi bergairah mulai dipahami ya, selama ini menghafal, kalau bisa iyalah, kalau semester iyalah, menghafal cepat lupa. Kalau ini jadi mantap, oh ini fungsi yang kedua sebagai apa? Demikianlah pelajarannya. Akhirnya, terima kasih.